Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi Marine Survey and Inspection di tema review, contoh review ya, review terhadap eh, desain khususnya pada bagaimana cara untuk mereview gambar konstruksi. Untuk gambar konstruksi. Minggu kemarin sempat sudah terbahas untuk ship structure atau untuk hal construction ya. Sampai ke desain sudah, kemudian yang desain ini yang dari bukunya Principle of Naval Architect itu sama ya, Principle of Naval Architect, bahwa pemeriksaan desain itu sama dengan proses perancangan dari kapal, yaitu spiral desain. Mulai dari konsep desain, kemudian preliminary desain fase, kemudian kontrak desain, kemudian detail desain fase. Untuk detail desain fase ini yang kemudian ini yang jadi production drawing atau working drawing. Bahasanya kalau di kalangan kapal namanya working drawing. Yang detail desain fase. Kalau yang untuk konsep desain fase ini ya sampai waktu menghitung proportion preliminary powering. Kemudian untuk preliminary desain fase ini sampai mulai yang setelah dari lifespan ya. Terus static, foldable length, arrangement, kemudian preliminary design, setelah itu kontrak desain fase. Kontrak desain fase itu gambar basic atau kalau di kalangan kapal dinamakan sebagai key plan. Plan. Setelah itu detail desain fase di kalangan kapal dikenal sebagai production drawing atau working drawing. Yang biasanya isinya adalah 12 paket, mulai dari assembly drawing, material list, nesting plate, nesting profile, kemudian NC code, kemudian welding plan, kemudian gambar tentang apa itu namanya, yang untuk mengangkat blok, membalik blok, itu satu paket dengan yang namanya working drawing atau production drawing. Setelah itu apa acuan dari penggambaran atau perancangan dari pemeriksaan perancangan pada kapal, pada desain kapal ya, yang pasti adalah regulasi ya, regulasi terhadap kelas regulasi, baik itu Ajax maupun non Ajax kelas. Ajax Indonesia itu pernah menjadi non member dari kelas ya, apa namanya, kan membernya kelas itu pasti ada kelas-kelas yang besar, mulai dari Lloyd Register, kemudian GGS, DNV, KR, yang ada lambang-lambangnya di sini ya, di kanan. Mulai dari LR, kemudian NK, ABS, Biro Veritas, DNV, sekarang DNV dan JL bergabung menjadi satu perusahaan konsorsium, JJS, JRS, Kroasian, Rina, kemudian ini Rusian ya, kemudian PRS, dan kemudian KR. Ada, kalau saya tidak salah itu ada 10 galangan kelas register yang bergabung menjadi Ajax, yang lainnya bahasanya adalah member yang tidak penuh untuk menjadi penuh itu. Ya, itu salah satunya adalah waktu itu Indonesia, kemudian India, apakah sekarang sudah menjadi
anggota dari kelas Ajax International Association of Classification Society. Saya tidak update data ini. Kemudian kedua adalah konvensi dan non-conventional vessel ya. Yang kemarin di minggu kemarin sudah sempat kita bahas. Kapal konvensi itu kapal yang ada klasifikasi dan keseluruhannya itu nanti merefer terhadap peraturan internasional, baik itu kelas maupun IMO. Kemudian non-conventional vessel ya, non-conventional vessel itu apa namanya, perahu, kemudian kapal-kapal yang hanya beroperasi di negara tersebut, non-conventional vessel. Bahasanya bangun kapalnya itu berdasarkan adat dan budaya di wilayah tertentu. Nah, ini juga sudah di Biro Klasifikasi. Kita tahun 2012 itu sudah berusaha untuk menjadikan walaupun kapal ini atau perahu ini bukan konvensi atau non konvensi, maka kita ajukan namanya non conventional vessel standard yang di PKI sejak tahun 1996 sudah ada aturan terkait kapal kayu. Kemudian tahun 2013, 15, 16 itu sudah setelah adanya non conventional vessel standard, kemudian muncullah sertifikat apa namanya bukunya di Biro Klasifikasi sebagai kapal-kapal cepat untuk panjang maksimum 24 meter. Kemudian kapal-kapal berbasis fiber reinforced plastik, kapal-kapal yang berbasis kayu itu aturan-aturan itu masuk di non-conventional vessel standard. Nah, sementara ini yang konvensional itu ya namanya BKI volume 1, BKI volume 2, BKI volume 3, BKI volume 4, volume 5, dan seterusnya itu yang ada kata-kata volume itu berarti konvensi. Yang non-konvensional itu kalau berdiri sendiri, aturan berdiri sendiri. Ada apa ya? Ada indikasi apa? Cara melihat dari aturan kelas apakah dia masuk ke non-konvensi atau konvensi. Kemudian ada IMO, referensi terhadap pemeriksaan dari seorang marine surveyor atau di ilmu pemeriksaan untuk gambar itu ada yang namanya IMO, yaitu di dalamnya ada SOLAS, MARPOL, ICTM, ICLL. SOLAS itu kan Safety of Life at Sea. Lah, Safety of Life at Sea itu ya juga merefer ke aturan ILO, International Labour Organization juga ada beberapa. MARPOL, Maritime Pollution ya, pencegahan terhadap polusi di laut. ICLL ya, International Convention for Load Line. ICTM, International Convention for Tonnage Measurement yang di semester berapa itu. Teori bangun kapal kan kita sempat bahas ICTM juga ya. Nah ini kemudian di buku konstruksi kapal, waktu pelajaran di konstruksi kapal itu kita sudah sempat bahas apa itu contoh-contohnya juga ada sertifikat-sertifikat seperti ini ya, sertifikat pembangunan kapal, sertifikat load line, sertifikat SOLAS, sertifikat termasuk juga sertifikat itu ya, sertifikat apa itu namanya life save LSA atau life saving aparatus atau life saving apparatus ya. Itu sertifikat ada. Maka aturannya ada tiga, yaitu yang harus direferensi pada saat kita memeriksa atau menggambar ya, atau merancang suatu kapal, yaitu regulasi kelas, regulasi konvensi atau non-conventional vessel, yang ketiga adalah aturan terhadap regulasinya IMO. Kemudian ini cara membaca ya, mulai dari part 0 sampai part 9. Ini yang baru ya. Part 0, part 1, nanti ada volume juga. Volume 1, volume 2 di dalamnya ini. Umpamanya sampai mau melihat di ship itu berarti ada volume 1 sampai volume yang dibutuhkan sekarang. Volume 1, part 1. Nah, part 1 berarti part ini, seagoing vessel. Volume 1. Kalau sampai mau gambar kapal di berdasarkan aturan PKI terkait seagoing vessel ya, berarti sampai lihat di seagoing vessel, seagoing ship ya. Kemudian mulai volume 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
Kemudian aturan yang lain ada terkait rules for welding juga. Ini sekarang pindah menjadi 6. Pindah menjadi 6. Oke, setelah itu ini contoh-contoh kapal yang dahulu di materi di pengantar teknologi kelautan dan materi di teori bangun kapal sudah sempat kita bahas. High speed craft, observer vessel, fishing vessel, harbor, dry cargo ship, liquid cargo ship, passenger ship, submersible, warship. Ini ada kapal-kapal terkait ini kan review ya bagaimana caranya memeriksa, memastikan bahwa gambar yang kita periksa itu sudah memenuhi. Nah, ini ada ukuran-ukuran utama kapal yang Samen sudah memahami semua, karena Samen sudah semester 6 sekarang. Kemudian AP, pengertian dari AP, FP Samen sudah semua sudah tahu. Kemudian titik AP, FP, pengertian dari LWL, LOA sudah. Kemudian freeboard length. Freeboard length ya sebenarnya ya LPP itu, akan tetapi pengukurannya pendekatannya berbeda, yaitu 85% pada tinggi kapal. Apakah D ini adalah T? Nah, ini aturan dari cara mengukur kapal. Nah, ini maksudnya adalah aturannya statutoria. Ini masuk aturan statutoria. Kemudian ada lebar kapal, breadth extreme, depth molded. Teman sudah tahu semua. Kemudian bagaimana tata cara membuat deck dan mengukur deck ya. Ini berarti kan decknya di bawahnya plat. Kalau dia decknya untuk kapal tanker yang rounded ya. Dan ini bagaimana radius bilga, cara menghitungnya, bagaimana titik shear strike itu dihitung, kemudian titik-titik kunci dari bagaimana cara menghitung plat lambung kapal. Ini sama sudah paham semua karena sudah 6 ya. Kemudian bagaimana cara menghitung kill. Nah, kill ada beberapa macam, ada kill flat, flat plate kill, kemudian ada yang kotak ya. Ini cara menghitung dari regulasi terhadap tinggi kapal atau H, mulai dari baseline yang tanpa kulit sampai ke deck yang tanpa kulit juga. Kemudian tapi ini yang aturannya Jepang itu berbeda, tebel plat itu juga dihitung untuk Jepang ya. Kalau di aturannya berbeda-beda, tapi standar dari pengukuran kapal, dimensi kapal itu masuknya ke, kalau umpama di kita itu di part 0 atau volume 1 di biro klasifikasi itu. Part 1 namanya volume 1. Part 1 itu seagoing vessel ship, aturan-aturan ini volume 1. Dimensi kapal bagaimana cara menghitungnya. Kemudian draft molded. Kemudian ini yang sudah sempat di pertemuan pertama kita sampaikan tentang gambar kapal yang harus diperiksa oleh atau disediakan oleh jalan kapal untuk membuat kapal itu menjadi kita harus memeriksanya, atau seorang surveyor harus memeriksanya, memastikan gambar yang harus disediakan untuk membangun suatu kapal. General arrangement, midship section, construction profile, sail expansion, transfer and long bulkhead, fore and after construction, rudder and rudder stock, main engine foundation, superstructure and deckhouse, engine room layout, fuel oil system, lubricating oil system, bilge and ballast system, freshwater system, dan ada seawater system, shafting arrangement, propeller shaft, and steering gear system, wiring diagram, main spot, switch spot, MSB ya, power balance calculation yang di mata kuliah kelistrikan kapal, dan juga saya tambahkan di materi tenaga mesin ketika zaman menghitung total daya yang dibutuhkan untuk perancangan auxiliary engine atau generator itu ya, power generator set atau genset. Kemudian line span, stability booklet, damage stability, kemudian longitudinal strength calculation for ship untuk dua jenis kapal, yaitu
kapal dengan panjang di atas 65 meter dan panjang kapal kisaran di atas 24 meter sebagai speed ya, kapal speed vessel. Kemudian ini general arrangement, di dalamnya sudah include principal dimension, BAP engine, cargo kompartemen, tank kompartemen, accommodation, dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu contoh untuk kapal, ini kapal feri ya, kapal feri. Ini contoh ya, kapal feri yang mirip dengan kapal yang sampai waktu magang itu ya, magang apa? Kuliah lapangan yaitu Trisna Dwitya, ini kapalnya mirip. Trisna Dwitya itu kalau gambar general arrangement-nya mirip seperti ini. Ini namanya general arrangement. Setelah itu midship section. Midship section yang sampean menggambar di tugas gambar penampang melintang ya. Gambar kapalnya, gambarnya seperti ini. Kemudian ada detail-detail gambarnya. Cross sectional plan ya, midship section atau penampang melintang. Setelah itu yang namanya bukaan kulit atau cell expansion. Yang sebenarnya satu paket di semester 5 untuk gambar ini, akan tetapi tidak sempat tergambar, perhitungannya sudah selesai. Yang ada di dalamnya sudah ada sudah ada bagian-bagian dari sudah ada bagian-bagian dari tebal platnya berapa, dimensi plat untuk lambungnya berapa. Kemudian ini cell expansion atau kalau di Indonesia kan sebagai bukaan kulit. Kulitnya dibuka, diratakan menjadi lembaran. Nah, menata lembarannya seperti ini. Panjangnya tetap, akan tetapi lebarnya harus berubah sesuai dengan lebarnya kapal. Lebarnya plat maksudnya. Kan nanti seperti ini jadinya. Atau seperti ini. Dan seperti kanan ini. Ini namanya cell expansion atau di bahasa Indonesia sebagai bukaan kulit. Kemudian line spline, namanya sudah di semester 3 sudah gambar ini sudah gambar juga ya. Kemudian gading, sistem gading itu ada 3 ya, masih ingat? Gading melintang, gading memanjang, gading campuran sudah, atau kombinasi. Yang paling tua sistem gading melintang. Kemudian adanya lunas, ciri khasnya ya. Ciri khasnya ada. Dulu sudah sempat kita sudah selesai mata kuliah ini ya. Kemudian ada ini ya, ciri khas dari gading, sistem gading melintang. Sistem konstruksi melintang. Gadingnya melintang. Floornya juga melintang. Contoh. Kemudian keuntungannya ya, teman sudah ingat ya, efisien untuk kapal-kapal kecil, pembangunannya mudah, ruang muatnya lebih besar, ruginya untuk kapal besar kekuatan panjangnya buruk, kapal patah. Kemudian kedua, untuk kapal yang lebih besar bukan ukuran plat yang lebih besar, karena perhitungannya adalah jarak gading. Kemudian untuk sistem konstruksi memanjang. Sistem konstruksi memanjang sudah di semester 3 sudah paham. Gambarnya juga sudah semester 5. Sistem konstruksi memanjang. Ciri khasnya ya, decknya ada deck long. Samping juga ada longitudinal side long, ada. Bottom juga ada bottom long. Ada inner long juga. Ada inner side long. Ada. Kemudian kelebihan ya, materialnya akan efisien. Untuk kapal besar harganya lebih murah. Untuk semua ukuran kapal pendekatan tekniknya lebih mudah, gampang. Semua ukuran kapal ya, baik kapal kecil, kapal besar, kapal sama besar. Kerugiannya itu web frame-nya lebih besar ya. Akhirnya ruangan itu untuk muatan curah lebih susah. Untuk frame yang besar membuat assembly, routing of pipe, coupling dan lain sebagainya menjadi sulit. Nanti akan masalah-masalah seperti ini nanti akan sampean pahami kalau sampean bekerja di dalam kapal menjadi seorang engineer gambar maupun engineer di lapangan, dan nanti akan tahu bahwa ada keuntungan ya. Hal-hal seperti ini yang aksesibilitasnya seperti apa. Ini sesuatu yang hanya bisa dibayangkan atau sesuatu yang kita
di kampus sebagai mahasiswa kan nggak tahu ya. Kalau nanti magang itu salah satu untuk cara untuk melihat hal seperti ini. Kemudian sistem kombinasi, frame kombinasi, gabungan. Untuk deck dan bottom memakai memanjang, tapi untuk lambungnya melintang. Kenapanya? Ada alasan dua. Kemudian kalau sama lihat samping, melintang, lambung, memanjang, deck, memanjang, bottom juga memanjang. Ini contoh. Keuntungannya lebih baik karena gabungan dari dua sistem itu sangat efisien yang sangat baik. Kerugiannya bangunnya lebih mahal. Kuatan memanjang tidak sesuai dengan sistem gading memanjang. Dari 3 sistem konstruksi kapal ya, yang bangun kapal itu ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan masing-masing. Walaupun sistem kombinasi itu adalah gabungan dari dua sistem yang sebenarnya juga mendapatkan kelebihan dari dua sistem konstruksi dan juga menghilangkan kerugian dari dua sistem konstruksi, tapi dia juga punya kerugian juga mahal biaya. Kekuatan memanjang ternyata masih tidak lebih kuat daripada sistem gading memanjang atau sistem konstruksi memanjang. Dan struktur alas ganda, kalian sudah tahu ini, kan sudah gambar ada alas tunggal, ada alas ganda yang ada urang plat atau platform, urang kedap air, water floor, kemudian urang terbuka atau bracket floor. Kapan harus digunakan 3 gading? Ada flat floor, ada water floor, itu kapan digunakannya? Kalau dia ketemu sekat kedap ya harus digunakan berapa kedap. Kalau hanya jarak gading 4 kali atau 5 kali jarak gading ya memakai ini. Kalau ruang terbuka ya kapan dipakainya ya? Pada saat tidak ada konstruksi di atasnya. Atau pada saat gading-gading normal dipakai ruang terbuka atau bracket floor. Ini gambarnya kalau ini ruang terbuka. Ya ruang terbuka. Kalau single bottom kelebihannya ada. Single bottomnya nggak ada double bottomnya. Kerugiannya juga ada. Kalau double bottom kelebihannya juga ada, kerugiannya juga ada. Ini sistem konstruksi double bottom. Yang bottomnya dijamin ada 2 alas. Kenapa ada 2 alas ya? Karena memang namanya juga double. Fungsinya untuk apa? Meratakan deck, membuat rata di dalamnya kargo, membuat balas di bawahnya. Kalau ada kebocoran di bawahnya bisa terantisipasi. Kalau nanti muatannya adalah muatan cair, kalau ada kebocoran ke bawah di sini tidak sampai keluar. Ini contoh dari tata cara bagaimana cara identification. Kemudian ini cara melihat sistem konstruksi kombinasi. Di geladak memanjang, di lambungnya melintang, di bottomnya memanjang. Tapi ini double bottom. Kemudian untuk penamaan ya, penamaan pada saat di semester 5 ada strike-nya. Output strike, shear strike, deck stringer sudah kita sudah selesai. Ini contoh dari penambang melintang untuk sistem konstruksi memanjang dengan bawahnya adalah double bottom. Simplified midship section showing shell plate striking plan. Sampai lihat cara dulu ketika kita menggambar, pertama kali yang harus sampai temukan adalah tebal dan lebar dari flat plate kill atau kill plate ya, di sini. Kemudian yang kedua adalah tebal dan lebar dari shear strike atau lajur atas. Setelah itu yang ketiga tebal dan lebar dari bilge strike di arah sini. Ini pertama kali ya, mulai dari sini sampai ke sini. Kalau ternyata radius bilganya sampai sini berarti ada 3 plat, 1, 2, 3. 3 plat ini yang pertama kali harus kita temukan. Yang pertama adalah kill plate, kemudian shear strike atau lajur atas ini, kemudian ada bilge strike 3. Setelah itu
baru menata yang di bawah dahulu. Berapa lebar platnya untuk lebar plat dari bottom, tebal platnya berapa. Setelah itu baru menata yang di set ship set ya, atau di lambung kapal. Berapa tebal platnya berdasarkan perhitungan dari sheet yang kedua itu, yaitu beban dan tebal beban itu kemudian ditata. Yang namanya drafting terhadap lambung kapal, plating, plat lambung kapal. Kemudian bagaimana cara memeriksa dari ketebalan plat kulit? Plat kulit itu kan dipengaruhi oleh material ya. Sampai memilih material yang faktor REH-nya lebih tinggi, REH. Ya, maka nanti tebal platnya lebih kecil, lebih rendah. Kemudian bebannya bekerja, di mana dia dipasang. Kemudian sistem gadingnya seperti apa? Corrosion aluan atau TK. TK ya. Tebal penambahan akibat asumsi korosi yang nanti akan diterima oleh material tersebut, plat tersebut. Jadi ada 4 cara menghitung dari tebal kulit kapal. Nah ini REH, ini contoh REH ya, untuk baja konstruksi normal 235 Newton per milimeter persegi. Ini kalau dikonversikan terhadap grade plat untuk plat lambung kapal, untuk plat kapal ya, namanya grade A. Atau kalau dikonversikan terhadap DIN ya, nanti ketemunya adalah ST37. ST37 ya. Kalau saya nggak salah ya. Kalau saya salah ya, zaman mencari referensi yang lain ya. REH yang paling rendah pada ketika kita menghitung konstruksi kapal itu adalah 235 Newton per milimeter persegi. Di mana dia kuat tariknya adalah 400 sampai 520 Newton per milimeter persegi. Kuat tariknya. RM maksimum ya. RM maksimum. Bukan pada Y-nya, bukan pada yield-nya. Nah ini ketemunya grade-nya. Seingat saya itu grade A. Kalau dikonversikan ke DIN, Dutch Industrial apa itu numbering-nya, standarnya industri Jerman, maka namanya ketemunya ST atau steel 37 ya. 37 kan 370 Newton per milimeter persegi ya salahnya. Ini yield-nya dia setara dengan ini. Setara dengan apa ya? 37 itu kalikan berapa ya? Setara ya. REH paling rendah 235 itu nanti ketemunya adalah grade A, ketemunya dengan ST-nya adalah ST37. Nanti pembagiannya bagaimana? Untuk plat yang lebih tinggi 295, makanya seperti ini ya 295. Ini kemungkinannya adalah grade D atau grade E. Kalau di kapal ya, grade-nya kapal itu ada grade A, grade D, grade E, grade F. Kemudian kalau high tensile nanti ketemu AH, BH, EH, FH. Nanti di belakangnya nanti akan berbunyi AH32, AH36, sekian itu semakin tinggi 32 berarti di atasnya ini 32. 36 berarti di atasnya 32. Itu grade kapal, baja kapal. Kalau disetarakan dengan ST-nya nanti berubah. ST37, ST40, ST42, ST52. Tapi nanti akan berbeda, kalau ada hanya di belakangnya itu nanti konversinya juga berbeda. Kemudian minimum thickness bottom and cell plating ada L kurang dari 50, L lebih dari 50. Mana yang lebih kecil, di mana L tidak perlu. Ini BKI volume 2 ya, rule for hull pada seagoing vessel ya, 41. Setelah itu margin korosi ya, TK. Bagaimana cara menghitungnya? Saya sudah pernah menghitungnya. Bahwa T total itu sebenarnya adalah penambahan T margin. Margin terhadap asumsi nanti material itu akan terjadi korosi terhadap material tersebut. Bagaimana cara menghitungnya? Saya sudah pernah menghitungnya ya. Di sheet pada saat semester kemarin ketika menghitung TK. Setelah itu untuk konstruksi, dekonstruksi itu ada 4 geladak, gelagar, pembujur geladak, pilar, cantilever. Nah, ini dek, konstruksi dek. Ada konstruksi dek, geladak. Dan untuk geladak itu juga ada 2 sistem, yaitu pembujur dan melintang. Ada sistem melintang ini kalau ini adalah pandangan
gambar kapal longitudinal section. Kalau Saman menggambarnya kan midship section atau penambang melintang, ya ini penambang memanjang atau longitudinal section. Saman tidak menggambar. Ini pada geladak. Kalau Saman lihat ini sistem melintang. Garis putus-putusnya melintang. Garis panjangnya lebih lebar. Karena ini adalah jarak 4 frame. Ini frame-nya. Ini longitudinal itu setara dengan perhitungan A0 frame longitudinalnya. Kemudian memanjangnya dia gading besar. Posisi yang dipanjang ini gading besar. Sama tidak menggambar ini, tapi sama sudah menghitung total. Dan bagaimana cara menghitung ketebalan untuk flat deck, minimum thickness untuk cargo deck, sama sudah menghitung semua ini. Kemudian water tile bahet terdiri dari sekat tubruan, sekat jarak buritan, kemudian sekat kamar mesin, sekat ruang muat, sama sudah menggambar, sudah merencanakan di tugas gambar rencana umum ini. Kapan di sekat tubruan direncanakan, sekat jarak buritan di mana, sekat kamar mesinnya kapan, sekat ruang muatnya kapan. Ini semua sudah sama gambar. Bagaimana cara memeriksanya berdasarkan aturan-aturan yang sampan gambar itu ya. Ini sekat-sekat barhead, ada yang model korugated. Ini korugated itu maksudnya adalah platnya ditekuk-tekuk ya. Ada yang tekuk, ada yang rata. Yang ini kan model rata, tapi kemudian baliknya diberi penegaran. Tapi ada gabungan, yang ini ada plat korugatednya. Ini korugated total. Yang ini dari korugated total dengan jenis material stainless steel ya. Stainless steel itu juga bermacam-macam ya. Stainless steel itu ada, kalau ada kode material itu SS, maka stainless steel ya. Atau ada juga di atas SS itu namanya duplex stainless steel. Di atasnya duplex stainless steel itu ada namanya super duplex stainless steel. Kalau kode di ASTM itu bunyinya adalah S13803. S13 itu berarti super duplex. Duplex stainless steel tuh S13803. Kalau di aturannya DIN itu bunyinya adalah S2205. Nah, itu stainless steel duplex stainless steel ya. Dan itu di atasnya stainless steel ada duplex. Nah, ini banyak ilmu material itu sebenarnya menarik untuk dipelajari. Cuma sampai sudah cukup mendapatkan dasar-dasar untuk ilmu material. Sampai mau mengembangkan sendiri nanti waktu bekerja, itu sampai bisa mengambil di ilmu-ilmu itu. Pengertian terhadap ilmu material itu pertama kali biasanya ikut pelatihan welding inspector. Material ini jenisnya macam-macam. Tapi kalau sama membuka sendiri secara independen itu di ASTM juga ada. American Standard for Testing Material itu juga ada. Setelah itu kompartemen. Ini waktunya tinggal 1 menit. Akan saya tutup dahulu, kemudian nanti akan saya berikan link baru untuk materi bagaimana cara memeriksa gambar konstruksi khususnya untuk mata kuliah Marine Survey Inspection. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.